Mengibarkan bendera One Piece akan dikenakan pidana. Pak, saya menjualnya di keranjang kuning, Pak. Kena pasal berapa nih? Anime aja diseriusin, nasib orang dibecandain. Dasar zolim, udah bau tanah juga masih aja jahat sama sesama manusia. Sama Tuhan gak takut, sama bendera kok panik. Anime diurusin, sistem rusak dibiarin, dan koruptor dimaklumin. Takut semua orang tersadar ya untuk bertindak dan sadar kalah jumlah. Beraninya cuma nyamperin rakyat kecil. Karena kalau masyarakat mengibarkan bendera One Piece, besar sekali dampaknya ke dunia. Dunia akan melihat apa yang terjadi di Indonesia dan akan terlihat jumlah kekuatan masyarakat yang udah muak dengan pemerintahan saat ini. Lalu ditakut-takutilah masyarakat bila mengibarkan bendera One Piece akan dikenakan pidana. Kebut aja pasalnya biar bisa nangkap semua masyarakat. Padahal bendera partai yang sangat mengganggu loh. Dan ini bukan bendera organisasi, bukan bendera negara lain. Kami nggak merobek bendera merah putih, nggak menghina bendera merah putih, hanya mengibarkan bendera One Piece. Gimana ceritanya bisa dipidana? Karang aja tuh pasal sesuka hati. Kelihatan banget ya hukum kalian mainin sesukanya. Gue sebagai orang yang bukan pakar hukum dan politik, kok malu ya lihat pemerintah ngurusin bendera anime. Kayak nggak ada kegiatan dan kerjaan lain aja. Padahal banyak kegiatan penting yang harusnya kalian urusin. Bukannya nggak menghargai sejarah dan perjuangan ya, cuman gimana caranya menahan diri saat kita sadar ditindas. Memang kita rumput yang diam aja selalu terinjak. Kalau takut, kenapa ya selama ini kalian memeras rakyat, menzolimi rakyat, dan menindas rakyat? Bila kami bereaksi dengan satu gerakan aja, kalian udah panik. Mentang-mentang senjata di tangan kalian ya, lupa sejarah. Kalau hanya dengan bermodalkan bambu runcing, masyarakat bisa menang melawan penjajah dulu. Apalagi penjajahan sekarang. Banyak kesalahan besar yang udah kalian buat. Gak jalan tuh unsur pidana, tambang ilegal dibiarin, koruptor dibebasin, pagar laut cuma ditutup sementara, giliran ke masyarakat aja, keras kalian. Inilah alasan pemerintah senang kalian takut. Dan diciptakanlah SDM rendah biar mudah digertak dan ditakut-takuti dengan pidana. Serta dimiskinkan agar tidak berdaya melawan mereka yang jumlahnya lebih sedikit tapi berkuasa. Sampai kapan kita masyarakat yang jumlahnya jauh lebih besar dikerdilkan dengan sistem rusak? Ya seperti biasa, negara ini bukannya berbenah lebih senang mengancam kan? Dan aturan memang dibentuk untuk dilanggar. Dan larangan adalah perintah, bukan ucapan saya loh, melainkan itu yang dicontohkan pemimpin negara ini. Koreksi kalau benar. Dan sebenarnya mengibarkan bendera One Piece itu nggak ada hukum pidananya ya guys, silakan kalian baca. So kalian yang mau ngibarin bendera One Piece, linknya ada di sudut kiri bawah. Tulis pendapat kalian di drop komen, share videonya, dan follow. Bendera One Piece di HUT RI yang ke-80. Salam APBN, ambil positif mau negatif, tonton videonya sampai habis. Ramai banget di FYP gue, banyak banget truk-truk dan di jalanan-jalanan yang mengibarkan bendera One Piece, bendera bajak laut yang hitam itu loh. Jadi banyak masyarakat, banyak netizen yang mengibarkan bendera One Piece itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Indonesia saat-saat ini. Karena makin lama makin bobrok ya say. Jadi mereka memilih untuk mengibarkan bendera One Piece, bendera bajak laut, ketimbang bendera merah putih. Jujur dalam hal ini gue 50-50 ya, 50% setuju, 50% tidak setuju. Gue sebagai pecinta One Piece, gue udah nonton One Piece sampai selesai gitu ya. One Piece itu bukan hanya sekedar anime, bukan sekedar anime, bukan sekedar kartun gitu ya. Tapi di dalam film One Piece itu sendiri juga menceritakan tentang persahabatan, tentang pemberontakan ketidakadilan, tentang saling tolong-menolong, tentang apapun itulah, banyak banget yang bisa diambil dari kartun anime One Piece tersendiri itu. Sebenarnya bendera yang dikibarkan itu menurut gue bukan bendera One Piece ya, karena One Piece-nya sendiri aja belum ditemukan gitu loh. Tapi itu lebih ke bendera bajak laut Mugiwara alias topi jerami. Tapi menurut gue sendiri, kalau kalian-kalian yang memang mau FOMO ikutan mengibarkan bendera One Piece ini, menurut gue pengibaran bendera One Piece ini tidak boleh lebih tinggi daripada bendera merah putih itu sendiri. Karena mau bagaimanapun bendera merah putih itu adalah melambangkan pahlawan-pahlawan kita yang sudah lebih dulu gugur, yang sudah lebih dulu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah lalu-lalu. Mau bagaimanapun bendera merah putih itu adalah melambangkan nasionalisme jiwa kita terhadap Indonesia. Mau bagaimanapun, mau sekecewa apapun gue kepada negara ini saat ini gitu ya, gue tidak bisa memungkiri bahwa gue mencari uang di Indonesia, gue tumbuh besar di Indonesia, gue lahir di Indonesia, gue sebagai warga negara Indonesia, walaupun memang dengan kebobrokannya dan dengan kecacatannya saat ini. Apapun kelebihan dan kekurangan pemerintah Indonesia, mau bagaimanapun bendera Indonesia, bendera merah putih itu sudah jauh lebih dulu ada sebelum pemerintahan yang saat ini berlangsung. Tapi satu sisi gue juga sebagai rakyat memahami bagaimana kekecewaan kita semua, kekecewaan gue, kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan saat ini, sampai-sampai mereka enggan untuk mengibarkan bendera merah putih karena saking kecewanya, saking marahnya, saking sedihnya. Gue paham.
Menurut gue sendiri ya, rakyat dan pemerintah itu setara. Dan merah putih bahkan di atas para pejabat-pejabat kita. Bahkan merah putih itu sendiri di atas Bapak Presiden kita. Jadi gak ada sangkut pautnya antara pejabat dan bendera. Kita mengibarkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia untuk menghormati negara dan pahlawan, bukan untuk menghormati pemerintah. Kalau di dunia One Piece sendiri ya, di dunia bajak laut itu, mereka itu bukan sekedar bajak laut yang jahat. Banyak dari mereka, bajak laut Mugiwara, bajak laut yang di One Piece itu justru melambangkan ketidakadilan, kekuasaan yang sewenang-wenang, persahabatan, pertemanan, percintaan, perjuangan, tanggung jawab. Luffy Topi Jerami atau Mugiwara dan krunya itu dikenal karena membela sistem yang korup, bukan karena mereka haus kekuasaan. Karena mereka sendiri, Luffy Topi Jerami, Mugiwara dan kru itu ingin hidup bebas tanpa harus ditindas oleh orang yang memiliki kekuasaan. Mau bagaimanapun derajat bendera One Piece itu tetap ada berada jauh di bawah bendera merah putih kita. Mau bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diperdebatkan. Merah putih itu sudah tertanam di jiwa raga kita rakyat Indonesia, tidak bisa digantikan. Gue juga paham, tidak mengibarkan bendera merah putih bukan berarti kita tidak mencintai NKRI, bukan berarti kita tidak mencintai tanah air, bukan berarti kita tidak mencintai Indonesia. Gue pun sebagai orang Indonesia, kadang kalau 17 Agustus gitu ya, belum tentu juga gue mengibarkan bendera, karena bisa jadi gue lagi di luar kota, gue lagi di luar negeri, bisa jadi benderanya gue lupa nyimpannya di mana, jadi gue tidak mengibarkan. Tapi itu bukan berarti gue tidak mencintai Indonesia, bukan berarti gue bukan bagian dari Indonesia. Walaupun gue suka mengkritik pemerintah, bukan berarti gue membenci Indonesia itu sendiri. Bendera hitam dan bergambarkan bajak laut itu hanyalah sebuah bendera di anime, hanyalah bendera sebuah di kartun, dan merupakan simbol kekecewaan Indonesia. Warna hitam itu sendiri mungkin menggambarkan negara Indonesia saat ini. Gambar bajak laut melambangkan pejabat pemerintahan negara ini, sedangkan bendera yang warnanya hitam itu melambangkan ketidakadilan negara saat ini. Gue juga paham sebenarnya gak ada niat untuk melecehkan ataupun merendahkan bendera sang saka merah putih di hati rakyat-rakyat Indonesia. Jadi semua ini hanya sebagai bentuk kekecewaan, sebagai bentuk keresahan, sebagai bentuk pemberontakan mungkin, sebagai bentuk teriakan atas ketidakadilan yang terjadi di negara kita akhirnya. Netizen emang bangke banget ya. Dia kan lagi rame berita bendera One Piece ya kan. Terus gua ngepost lah tuh berita tahun lalu tentang Mas Gibran. Gibran tiba di rumah Prabowo pakai kemeja berlogo bendera One Piece. Habis itu netizen banyak yang nuduh gua, kagak di Instagram, kagak di X, pada galak-galak banget. Lu mau tim Patex apa hoax, Bang? Anjir, dikira gua admin tim Patex apa? Padahal ini judulnya udah gua kasih. Lu tinggal cek aja di Google. Lagian kalau berita ini lu anggap tim Patex karena terdengar terlalu aneh, lu nggak baca berita yang lagi rame-rame ini gimana? Coba nih baca pelan-pelan. Soal bendera One Piece, pimpinan DPR. Upaya memecah belah bangsa. Pimpinan MPR larang pengibaran bendera One Piece. Tidak boleh, ini provokasi. Kalau Mas Gibran ya udahlah, masih muda. Ini pimpinan-pimpinan negara yang udah pada tua loh. Bahas bendera One Piece. Nggak ada satupun dari kalian yang nganggap ini tim Patex. Jadian di Tuban ada yang pasang bendera Luffy One Piece langsung datang Merin. Aparat, sweeping, interogasi. Bukan kasus narkoba, bukan kasus mafia juga. Hanya karena kain bergambar tengkorak. Pasal mana yang dilanggar? Namanya Arvin, yang ngaku kalau aksinya merupakan bentuk protes terhadap kondisi negara saat ini, bukan karena kurangnya nasionalisme. Maka benar dalam Psychology of Protest dari Clandermans, mengutip Dr. Faisal, setiap aksi protes itu ada tujuan instrumental. Aksi yang sifatnya simbolik seperti pengibaran bendera adalah aksi yang berusaha memantik diskusi yang mewakili entah kekecewaan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi. Ngerti gak sih? Aparat bahkan cari masyarakat yang kibarkan bendera lewat ketua RT. Gak ada kerjaan lain apa ya? Ironisnya pejabat level atas malah pakai pin bendera Luffy, senyum-senyum dianggap keren. Rakyat kecil yang pakai malah dicurigai makar. Aneh. Lalu kita bertanya, apakah yang sebenarnya ditakuti oleh negara ini? Kain tengkorak atau pikiran yang mulai sadar? Arvin cuma ngibarin simbol bukan bom, tapi reaksinya seolah negara ini gampang meledak. Apa jadinya jika rakyat sadar dan bersatu? Mungkin ini yang ditakuti, bukan benderanya. Share sebanyak-banyaknya agar tidak ada Arvin yang lain. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai. Bendera One Piece harus digantung tinggi-tinggi di bulan Agustus ini karena kapten kita, Topi Jerami, sudah kasih perintah. Kita disuruh perang melawan korupsi, nepotisme, rasisme, tambang ilegal, manipulasi sejarah. Kita semua disuruh lawan karena pilihannya tinggal dua. Kita kibarkan bendera One Piece atau diam saja di buster call pemerintah One Piece. Blok bendera One Piece jangan dikibar-kibarin. Lu itu cuma FOMO, pengen ikut-ikutan doang. Lagian itu bukan bendera One Piece, itu tuh bendera Mugiwara. Iya, gue paham lu kecewa sama pemerintah. Tapi bukan berarti lu harus ngibarin bendera Mugiwara dari anime One Piece. Lu tetap kibarin lah bendera merah putih dengan niat untuk menghormati pahlawan yang sudah gugur di masa lalu. Lu gak lihat nama lengkap gue siapa? Gilang Soekarno.
Tuh, Soekarno, presiden pertama. Merah putih ini diraih dengan nyawa dan penuh perjuangan. Kalau masih tinggal di Indonesia, ikutin aturan saat ini. Jangan kibarkan bendera Mugiwara dari anime One Piece. Ntar ketangkep, nangis lo. Gue juga sama suka anime, Naruto, One Piece. Gue gini-gini juga nakama. Tapi cara gue keren, nggak ngibarin bendera. Gue mendingan pakai jersey One Piece. Nih, tuh. Gear 5, Monkey the Luffy. Kalau lu pakai jersey, sekalian jadinya keren. Bukan ngibar-ngibarin bendera, nggak ada keren-kerennya. Lihat nih, desain belakangnya. Ini bahannya adem loh. Gue pakai di siang hari, masih adem. Ini kan logo Mugiwara. Ya udah, nggak usah dijadiin bendera. Bendera itu sakral, bos. Udahlah, nakama, nggak usah bertingkah. Lu masih di Indonesia. Sekalian aja, tampil keren, Pak. Menjelang HUT ke-80 RI, publik dihebohkan dengan fenomena unik. Bendera bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece berkibar di berbagai penjuru negeri. Tak sekadar simbol fiksi, bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu kini disebut-sebut sebagai bentuk sindiran sekaligus ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi bangsa. Pemerintah bereaksi keras terhadap maraknya pengibaran bendera One Piece. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menilai, aksi tersebut sebagai tindakan mencederai martabat bendera merah putih dan semangat nasionalisme bangsa. Dia menegaskan, merah putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih. Dia adalah simbol yang lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, mengganti atau mengaburkan posisinya dengan bendera fiksi, tak peduli apapun alasannya, adalah bentuk penghinaan terhadap sejarah dan identitas bangsa. Budi Gunawan juga mengingatkan bahwa tindakan semacam ini bisa berujung pada sanksi hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan, siapapun yang merendahkan simbol negara dapat dijerat pidana. Ini adalah upaya untuk melindungi martabat dan simbol negara, tegas Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu 3/8. Pemerintah, kata Budi, terus mencermati gerakan-gerakan seperti ini yang dinilai tidak sekadar iseng atau bercanda. Dia menyebut, ada indikasi sebagian kelompok mencoba membangun narasi kekecewaan sosial lewat simbol-simbol alternatif yang justru melemahkan semangat persatuan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi turut angkat suara terkait polemik pengibaran bendera One Piece. Dia menegaskan, dalam sistem republik seperti Indonesia, menyukai atau tidak menyukai pemerintah adalah hak setiap warga negara. Namun, urusan bendera nasional adalah soal prinsip dan tak bisa ditawar. Menurutnya, kebebasan berekspresi harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan penghormatan terhadap simbol negara. Dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mencampur adukan budaya populer dengan simbol perjuangan. Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak. Keduanya pilihan yang sah di republik ini. Tapi bendera merah putih bukan pilihan. Dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang lain, kata Hasan. Di tengah polemik soal pengibaran bendera One Piece, Wali Kota Solo Respati Ardi justru menyuarakan pandangan berbeda. Alih-alih melarang, dia menyebut fenomena itu sebagai bentuk ekspresi kreatif masyarakat yang sah selama tidak menggeser posisi bendera merah putih sebagai lambang negara. Tidak melarang bendera One Piece keren, apik, yang penting Indonesia harus yang utama. Bendera Indonesia, bendera lambang negara yang dilindungi undang-undang, kata Respati Ardi usai meresmikan SPPG Kecamatan Laweyan, Solo pada Senin 4/8. Respati bahkan menyarankan, selain One Piece, warga juga bisa memasang bendera bergambar tokoh budaya seperti Gatot Kaca atau kisah Ramayana. Menurutnya, semua itu bagian dari kreativitas rakyat yang memperkaya semarak kemerdekaan. Mau masang One Piece, mau masang opo maneh ya, Gatot Kaca, Ramayana apik juga. Keren, ujar dia, menanggapi soal bendera One Piece dan merah putih dipasang dalam satu tiang. Dia menyebut itu tak masalah selama posisi dan penghormatan terhadap merah putih tetap terjaga. Kan gak ada sop tertulis, itu emang kreasi saja. Tapi kalau kita yang jelas wajib memasang bendera merah putih itu wajib. Mau One Piece, mau tokoh apa namanya, Sudiro Prajan, tokoh Gilingan, tokoh Semar itu keren, bagus,
ucapnya. Meski menghargai pandangan tegas dari pejabat pusat, Respati menilai perlu ada ruang untuk menilai dari berbagai perspektif. Baginya, tokoh fiksi dan budaya bisa hidup berdampingan selama tidak mengaburkan identitas kebangsaan. Tak hanya Respati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Ahmad Muzani melihat pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi kreatif masyarakat yang justru mencerminkan semangat cinta tanah air. Itu ekspresi kreativitas, inovasi. Tapi saya yakin, hatinya tetap merah putih. Semangatnya merah putih. Ini bentuk syukur kepada Tuhan karena Republik Indonesia sudah berusia 80 tahun. Ujar Muzani di Gedung Nusantara V, Senayan, Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025. Muzani menilai, antusiasme masyarakat dalam memperingati kemerdekaan menunjukkan bahwa rasa cinta terhadap Indonesia masih membara. Bagi dia, berbagai ekspresi selama tidak menodai simbol negara, patut dimaknai sebagai bagian dari semangat perayaan. Semangat mengibarkan bendera merah putih itu menyala dan membara di seluruh hati dan sanubari bangsa Indonesia. Kami percaya rakyat mencintai negeri ini dan bersyukur atas kemerdekaan, ujarnya. Namun, Muzani tetap menekankan pentingnya menjadikan bendera merah putih sebagai simbol utama dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Dia berharap, masyarakat tetap menghormati perjuangan para pahlawan dengan cara yang sesuai dan penuh makna. Sebagai bentuk kesyukuran, kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan bendera merah putih, ucap dia. Fenomena ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, hanya sekadar bendera anime. Tapi reaksi keras dari berbagai pihak membuktikan bahwa simbol dan identitas nasional bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Apakah ini bentuk kecintaan masyarakat terhadap One Piece, atau justru cerminan kurangnya pemahaman tentang simbol negara? Bagaimana menurut kamu, wajarkah pengibaran bendera One Piece di bulan kemerdekaan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan netizen? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update fenomena sosial unik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.